Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-faslu sabi' fi itba'i Ramadhana bi sittin min Syawal. Para pemirsa dan biar sekalian, pada kajian kali ini kita akan membahas pasal ke-7 dari kitab Maqasidus Shaum, yaitu tentang puasa sunnah di bulan Syawal. Banyak orang yang menganggap puasa ini tidak ada dasarnya, tapi Syekh Izzuddin bin Abdus Salam melampirkan atau menyampaikan bahwa puasa ini memang ada dasarnya. Soha al-faslus sabi'u utai fasal kepitu fi itba'i Ramadhana, yang dalam ngikuti puasa Ramadan bisitin kelawan 6 dina, puasa 6 dina min Syawal, saking bulan Syawal. Sahha sah an Rasulillah, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu satuhune kanjeng Rasul iku kala ngendika sapa kanjeng Rasul, man utai sapane wong iku soma puasa sapa wong Ramadan ing bulan Ramadan, summa atbi'ahu nuli ngikuti sapa wong ing Ramadan bisitin kelawan puasa 6 dina min Syawalin saking bulan Syawal, kana maka ana apa atbi'ahu iku kasya min dahri kaya puasa setahun. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim fi Syam, dalam bab Syam, bahwa setelah Ramadan selesai, puasa Ramadan selesai, disunnahkan puasa 6 hari di bulan Syawal berdasarkan hadis man shoma Ramadana tsumma atbi'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa penuh di bulan Ramadan dan ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapat pahala seperti puasa 1 bulan penuh. Wa inna makana angin sedina ana apa atbi'ahu sama Ramadana sama atbi'ahu bisitin Syawal iku kasiyamid dahri kaya puasa setahun, dikulit annal hasanata karena 10 kebagusan iku bi asyri amsalha kelawan 10 kelipatannya. Fayuqabilu maka bandingi apa kullu yaumin setiap dina bi asyrati ayamin kelawan 10 dina. Salah satu alasannya, salah satunya saja, bahwa kenapa puasa Ramadan ditambah 6 Syawal kok nilainya seperti puasa setahun? Karena seperti kita ketahui bersama, setiap ibadah itu 10 kali lipat. Ramadan itu anggap 30, berarti 300 tahun. Kemudian yang 6-nya itu 60, berarti 360 tahun. Itu hampir sama dengan jumlah hitungan 1 tahun. Atau kalau bulan Hijriah jelas itu 1 tahun ya. Salah satu dasar kenapa puasa 1 bulan di Ramadan dan 6 hari di Syawal kemudian disetarakan dengan puasa 1 tahun penuh, yaitu tadi karena setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka anggap saja 30 hari puasa Ramadan ditambah 6 hari puasa Syawal, 36 dikali 10 berarti 360 hari puasa. Lalu bagaimana kalau wanita yang sedang haid? Dia 6 harinya tidak puasa, misalnya haidnya 6 hari atau 14 hari atau 15 hari nggak puasa. Apakah setelah Ramadannya tetap ditambah 6, Syawalnya tambah 6 tetap dapat keistimewaan ini? Ya tentu dengan catatan Ramadannya dikodok. Lalu kodoknya di bulan Syawalnya bisa jadi puasa yang 6 harinya itu diniati kodok. Kodok saja cukup, nggak usah niat kodok sambil puasa Syawal, nggak usah. Kodoknya di 6 hari bulan Syawal itu diniati kodok. Kalau dia kodoknya sampai 6 hari, maka dia akan
mendapat juga keistimewaan seperti dalam hadis ini, karena dia benar-benar Ramadannya puasa penuh kecuali yang diharamkan puasa karena haid. Kemudian di Syawalnya juga dia puasa 6 hari kan, yang isinya sebenarnya mengkodoi Ramadan. Jadi syariat itu tidak murni matematis ya, karena 10 dikali 360 jumlahnya seperti 1 tahun, maka bagaimana kalau Ramadannya haid? Gak apa-apa, pokoknya Ramadannya puasa penuh, tidak ditinggal kecuali karena diharamkan haid dan sebagainya. Bulan Syawalnya ada puasa 6 harinya, maka dia akan mendapatkan pahala puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 1 bulan penuh Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Cara pandangnya jangan kaku, kalau begitu enak dong yang laki-laki saja yang bisa begitu, karena perempuan kepotong haid, nggak apa-apa, sama dapatnya. Lalu kemudian 6 hari di bulan Syawal ini apakah harus terus menerus atau boleh dipilah-pilah? Apakah harus di awal tanggal 2 sampai tanggal 7, atau boleh di tengah, atau boleh kapan saja? Ulama sepakat bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal yang disunnahkan itu tidak harus di awal. Bahkan ketika seseorang menjadi figur publik, tokoh, ulama, kiai atau apa yang berpotensi di hari-hari itu banyak tamu, guru saya Kiai Mukhlas menyarankan kalau memang orangnya sudah banyak tamu di hari kedua, ketiga Ramadan, hormati tamu dulu. Menghormati tamu itu wajib, puasa sunnah Syawal itu sunnah. Maka hormati tamu dulu, puasa Syawalnya nanti ketika tamunya sudah tidak berdatangan. Misalnya di hari-hari ke-10 ke sana sudah musim lebarannya sudah selesai. Jadi cara menjalankan syariat itu harus benar-benar ditelaah sedemikian rupa. Kalau memang setelah lebaran dipotensikan nggak ada yang bertamu, ya memang bagusnya dimulai dari setelah lebaran. Tapi kalau potensi banyak tamu, hormati tamu dulu, nggak usah puasa dulu. Toh itu sunnah, membahagiakan tamu, membuat tamu nyaman, senang juga bagus, bahkan wajib menghormati tamu. Maka jangan sampai gara-gara kita puasa di tanggal 1, 2, 3, 4 Syawal, tamu kita yang berdatangan di tanggal itu mereka malah nggak nyaman, mau makan nggak enak karena tuan rumahnya puasa, nggak makan. Gimana orang dari rumah memang orang nggak niat puasa, itu kan memposisikan tamu pada posisi yang tidak nyaman. Nah, Kiai Mukhlas dari Bapak Pesantren Bapakan almarhum Kiai Mukhlas itu menganjurkan kalau secara personal orang itu sudah diyakini tanggal 1-2 banyak tamu, ya sudah tanggal 2 jangan mulai puasa dulu, nanti saja kalau sudah diyakini tamunya sepi baru mulai puasa. Bagaimana kalau puasanya Syawalnya ngambil Senin Kemis saja sampai 3 kali? Yang penting di bulan Syawal ada puasa sunnah 6 hari, maka itu masuk kategori man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Maka bahkan ada ulama yang berpendapat 6 harinya bukan puasa sunnah, tapi niatnya kodo Ramadan. Yang nggak boleh itu kan niat kodo sekaligus sunnah digabung, nggak boleh. Sudah niatnya kodo Ramadan saja, misalnya kayak orang tadi, toh dia telah mengisi bulan Syawal dengan puasa 6 hari, maka dia mendapat keistimewaan seperti yang dijanjikan di hadis ini, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri. Dia tetap mendapat keistimewaan laksana puasa 6 hari di bulan Ramadan, seperti melakukan puasa selama 1 tahun penuh. Jadi jangan terlalu kaku harus sunnah. Ya nggak apa-apa kalau kodoknya 6 hari, setelah itu puasa sunnah lagi 6 hari, kalau kuat ya juga bagus. Tapi kalau enggak, dahulukan kodok dulu. Ada yang kemudian hanya karena mengejar sunnah Syawal, nah kodoknya nanti saja di bulan Muharram atau apa. Sekarang ngejar sunnah Syawal dulu. Itu berarti cara memahami syariat yang kurang tepat, kurang menyeluruh, kurang utuh. Kalau kita punya hutang wajib, bayari dulu hutang wajibnya, yang sunnah belakangan. Kalau nggak kekejar sunnahnya, kalau selama di bulan Ramadan, di bulan Syawal kita ada puasa 6 hari, puasa apapun itu yang
memang oleh syariat dibolehkan kode puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, hari-hari terang, Ayyamul Sud, hari-hari gelap, ya tetap pahala Qiyamul Dahri ini tetap berlaku. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.